Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisis teks pada pertemuan ketiga, pertemuan keempat materi ketiga seperti itu. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis hermeneutika. Kalau pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana jika menghadapi teks dalam suatu naskah kuno atau manuskrip. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan kepada kalian gimana kalau menghadapi suatu teks yang itu menggunakan nanti dianalisis dengan metode hermeneutika seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu hermeneutika, saya akan mengantarkan terlebih dahulu kepada kalian mengenai apa itu yang dimaksud dengan analisis isi dari suatu teks. Nah, analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari suatu teks. Nah, sehingga menggali isi dari suatu teks itu tidak sembarangan ya, ada langkah atau metode-metodenya seperti itu, ada prosedurnya. Nah, yang perlu yang menjadi perhatian bagi semua pengkaji teks, yaitu yang perlu kalian perhatikan dalam suatu studi teks itu, bahwa studi teks itu tidak dimaksudkan untuk mencari interpretasi yang benar mengenai teks ya, melainkan mencari interpretasi atau pemahaman, penafsiran seperti apa yang digunakan dalam memahami teks tersebut. Sebab kebenaran makna teks secara utuh itu hanya ada pada si pengarangnya ya. Sebagai pembaca belum mungkin apa yang dipahami itu sama persis dengan apa yang dimaksud atau yang diinginkan oleh si penulis atau pengarang teks dalam naskah tersebut. Nah, sehingga tidak heran jika hasil dari suatu interpretasi atau pemahaman itu biasanya seringkali lebih luas daripada apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan oleh pengarang atau penulis dari teks tersebut. Dan apakah itu salah? Nah, itu nggak salah, itu sah-sah saja. Karena ketika menggali makna dari teks tersebut, nah si pengkaji sudah ada dalam metode atau sudah menggunakan prosedur-prosedur sebagaimana yang ada dalam menganalisis suatu teks. Nah, dan yang harus kalian tahu juga bahwa ketika teks itu sudah ada di ruang publik atau di ruang umum, sudah disajikan kepada masyarakat sehingga pembaca bisa membacanya, bisa memahami dari isi teksnya, maka teks itu maknanya sudah terlepas dari pengarang. Nah, dalam dunia hermeneutika itu memahami bahwa teks ketika sudah menjadi konsumsi publik itu sudah lepas dari pengarangnya, sehingga makna itu bisa muncul berbeda-beda antar pembaca satu dengan pembaca yang lainnya seperti itu, sehingga teks sifatnya itu polisemik sehingga dan memunculkan multi makna atau multi tafsir, sehingga ketika orang memahami suatu teks, ada 3 orang memahami teks yang sama, bisa jadi makna dari setiap masing-masing orang tersebut bisa berbeda-beda seperti itu, dan itu tidak salah dalam dunia hermeneutika. Itu tidak salah ketika kesemuanya menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur dalam menganalisis seperti itu ya. Itu pengantar dari saya tentang sebelum membahas tentang analisis hermeneutika sendiri. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari hermeneutika itu. Nah, secara umum, kajian hermeneutika atau analisis hermeneutika itu didefinisikan sebagai suatu teori dalam suatu ranah kajian filsafat yang berkaitan, yang membahas tentang interpretasi makna atau pemahaman dari suatu teks, makna yang diinginkan dari suatu teks seperti itu.
asal muasalnya analisis hermeneutika ini itu kata hermeneutika sendiri itu berasal dari kata kerja bahasa Yunani ya, yaitu hermeneun, yang artinya itu menafsirkan, menginterpretasi atau menerjemahkan. Nah, itu saya ambil dari bukunya Mulyono, bahwa hermeneutika itu sebenarnya sama, yaitu proses atau metode untuk menafsirkan atau menginterpretasi suatu teks tertentu, seperti itu. Secara asalnya maknanya, pengertiannya seperti itu. Nah, dan awal sebelum ini di slide selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar dari hermeneutika. Sebelum itu perlu kalian ketahui, saya tidak tahu apakah kalian sudah mendapatkan tentang teori-teori ini di mata kuliah yang lain, tapi ini perlu saya sampaikan karena berkaitan dengan analisis apa saja yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis teks-teks dalam kajian tasawuf atau psikoterapi ya, sesuai jurusan kalian. Nah, dalam sejarahnya memang sebenarnya hermeneutika ini objek kajiannya pada masa dulu, pada masa awal munculnya kajian ini itu pada teks yang berbentuk teks kitab suci. Namun lambat laun para akademisi, para peneliti, pengkaji, ilmuwan itu berpendapat atau mengatakan bahwa kajian hermeneutika tidak hanya pada teks-teks yang berupa kitab suci, yang terutama pada sejarahnya pada Bible ya, tapi semua teks kitab suci bisa menggunakan analisis hermeneutika. Dan setelah para ilmuwan itu melebarkan makna hermeneutika tidak hanya berhenti pada Bible, tapi di kitab suci yang lainnya. Nah, teks-teks yang lain selain di luar dari kitab suci itu juga bisa menggunakan analisis hermeneutika dengan mendasarkan pengertian bahwa hermeneutika itu tadi sesuai pengertian asalnya, yaitu menggali makna atau menginterpretasikan makna dari suatu teks, seperti itu. Itu ya, itu yang perlu kalian perhatikan juga di awal. Nah, sebenarnya apa sih konsep dasar dari analisis hermeneutika ini? Konsep dasarnya itu kalian harus mengetahui bahwa yang dikaji dari hermeneutika itu tidak terlepas dari teks ya, pastinya teks, lalu kemudian adalah pembaca dari teks itu. Nah, ini bisa jadi kalian sebagai pengkaji atau sebagai pembaca dari teks, terutama teks kitab tasawuf ya di sini, atau buku-buku yang berkaitan tentang tasawuf. Dan yang ketiga adalah konteks. Nah, untuk mendapatkan makna atau pemahaman dari suatu teks itu harus mendasarkan pada 3 hal ini ya. Nah, jangan hanya mengandalkan makna dari pembaca terhadap teks saja, tapi melupakan konteks dari si awal mula teks itu muncul dan juga konteks dari pembaca di era sekarang, atau pembaca kondisi konteks pada pembaca pada saat itu ketika membaca satu teks. Nah, tidak bisa terpotong hanya pembaca dan teks saja, tapi tiga-tiganya itu harus dilakukan ketika melakukan analisis hermeneutika, seperti itu. Contohnya tidak hanya membaca lalu pembaca mengambil makna dari teksnya, tapi harus melihat konteks untuk menggali makna mendekati yang diinginkan oleh penulis atau pengarang, yaitu dengan cara melihat konteks seperti apa teks itu disusun pada masa itu, seperti itu. Dan juga gimana teks itu, makna dari yang diinginkan oleh pengarang pada masa lalu itu dibawa dengan konteks sekarang itu seperti apa, sehingga memunculkan makna yang bagaimana, seperti itu. Nah, itu 3 hal ini yang perlu diperhatikan dalam analisis hermeneutika ya, terutama yaitu konteks ini jangan sampai dilupakan dalam analisis hermeneutika, seperti itu. Oke, nah
Pendekatan hermeneutik atau hermeneutika merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah pada analisa konteks untuk selanjutnya menarik makna yang didapat dalam ruang dan waktu saat pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Nah, itu yang saya katakan barusan, bahwa awal mulanya berangkat dari bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, dari memahami makna secara bahasanya, nah tarik gimana konteks ketika teks itu disusun itu seperti apa, dalam konteks ruang yang gimana, seperti itu. Nah, baru setelah itu mengambil kesimpulan dari makna sesuai dengan konteks pengarangnya pada saat itu. Nah, baru ditarik di era sekarang, di waktu yang berbeda dengan ketika teks itu dimunculkan, itu kira-kira maknanya yang bisa dipahami di era pembaca atau orang yang membaca teks itu di era sekarang itu seperti apa. Dan itulah makna yang tadi saya maksud di awal, bahwa makna setiap orang ketika memahami suatu teks dengan analisa hermeneutika ini bisa jadi berbeda-beda ketika dalam konteks masa sekarang, seperti itu. Karena setiap orang punya konteks yang berbeda-beda, punya suatu kondisi yang berbeda-beda, seperti itu, sehingga muncul makna yang berbeda pula. Nah, ada 3 hal yang menjadi asumsi dasar dalam suatu penafsiran teks, ya. Yang pertama adalah manusia sebagai suatu penafsir dari teks tersebut. Maaf, ini belum saya perbarui sedikit. Maksudnya adalah penafsir dari suatu teks, ya. Sehingga pembacanya itu adalah manusia akan membacanya itu. Yang kedua, penafsiran tidak akan lepas dari kajian bahasa, sejarah, dan tradisi. Nah, jangan lupa ketika kalian mengkaji teks, terutama misalkan kitab-kitab tasawuf, ya, kitab-kitab tasawuf, misalkan tentang kitabnya Imam Al-Ghazali, atau puisi-puisinya Gusmus, atau puisi-puisinya Hamzah Fansuri, yang itu tidak terlepas dari kajian-kajian ajaran tasawuf. Nah, itu jangan hanya langsung menggali atau memahami maknanya itu berdasarkan berhenti dari bahasa yang digunakan, tapi juga gali sejarahnya atau konteks ketika teks itu disusun atau dibuat pada masa itu seperti apa. Nah, nanti di akhir di slide ini nanti saya akan paparkan contohnya seperti apa dalam menganalisa yang tidak melupakan dari sejarah ketika teks itu dibuat, seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak ada teks yang menjadi wilayah tersendiri bagi dirinya, bahwa teks itu kebenaran suatu teks itu tidak berhenti pada makna dari seseorang atau pembaca, tapi makna yang terdapat atau yang dipahami dari suatu teks itu adalah sekumpulan dari pemahaman terhadap bahasa, terhadap konteks, sejarah, seperti itu. Sehingga tidak hanya muncul serta-merta dari pemahaman dari pembaca di masa sekarang, tapi akumulasi dari beberapa hal tadi. Itu ya 3 hal yang perlu diperhatikan, 3 hal dasar dalam suatu penafsiran, itu. Nah, hermeneutika itu menegaskan bahwa fenomena yang khas ada pada manusia itu adalah bahasa. Ya, ketika seseorang berkomunikasi, baik itu melalui lisan atau tulisan, itu tidak terlepas dari bahasa yang digunakan, kan? Entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Sehingga memahami manusia atau seseorang itu dapat dimulai dari sisi bahasa, seperti itu. Nah, makanya analisa hermeneutika ini tidak terlepas dari pemahaman terhadap bahasa dulu pada awal mula ketika menganalisis teks dengan analisa ini, seperti itu. Nah, kalau dipertanyakan kenapa kok bahasa? Nah, karena
bahasa itu kan merupakan suatu suatu objektivasi dari suatu kesadaran seseorang atau manusia terhadap suatu realitas atau kenyataan. Nah, dengan melalui bahasa pula manusia itu dapat memberi makna. Manusia atau pembaca dari suatu teks itu bisa memberi makna ya melalui bahasa kan. Nah, sehingga ketika menganalisa suatu teks juga tidak terlepas dari analisa secara linguistik atau bahasanya itu terlebih dahulu seperti itu. Nah, analisis hermeneutik atau hermeneutika melibatkan sebuah pertimbangan tentang teks dalam suatu ruang pengetahuan teoritis dari seorang peneliti dan informasi tentang gaya teks, sumber teks, dan situasi di mana teks itu diproduksi. Nah, ini penjelasan dari yang saya katakan sebelumnya terhadap, jangan lupa, situasi di mana teks itu diproduksi, yaitu konteks pada saat teks itu dimunculkan, seperti itu. Nah, suatu teks itu dianggap merupakan suatu karya sastra ya. Suatu teks apapun itu, teks tentang ajaran tasawuf terutama di sini, atau misalkan puisi-puisi yang misalkan puisinya Gusmus atau puisinya Hamzah Pansuri ya, atau pantun-pantunnya itu kan tidak terlepas dari ajaran-ajaran tasawuf. Nah, itu bisa dibilang bahwa suatu karya sastra yang terwujud dalam bentuk teks itu pasti mempunyai beberapa tanda atau kode. Baik itu kodenya itu bukan kode bentuk apa ya, tapi maksudnya di sini ada kode dalam bentuk bahasa atau ritme-ritme dalam dunia sastra, atau kode-kode atau tanda-tanda yang memunculkan atau pemahaman terhadap tradisi atau budaya tertentu melalui teks bahasa itu, seperti itu. Sehingga hermeneutika itu tidak terlepas dari peristiwa pemahaman teksnya. Yang menjadi fokus analisa hermeneutika ini adalah peristiwa pemahaman teks. Nah, peristiwa itu runutannya seperti apa sehingga muncul teks seperti itu dan dipahami seperti apa di era sekarang. Nah, dan yang kedua adalah persoalan terhadap apa itu yang dimaksud dengan pemahaman. Nah, pemahaman di sini adalah bukan hanya pemahaman dari pembaca, tapi pengkaji atau peneliti juga menggali pemahaman, persoalan terhadap pemahaman yang muncul, yang kira-kira yang diinginkan oleh penulis atau pengarang itu seperti apa, dengan tidak melupakan di mana teks itu awal mula diproduksi atau dimunculkan, seperti itu ya. Nah, ini gambaran umum mengenai metode hermeneutika ya. Gambaran umumnya adalah yang pertama, teks itu harus dibaca dengan penuh kesungguhan, menggunakan sympathetic imagination, imajinasi yang penuh rasa simpati. Nah, jangan mendekati teks itu tanpa suatu, ya seperti orang ketika kalian ketemu sama orang itu, gunakan rasa simpati sehingga kalian bisa menggali atau membaca apa yang diinginkan, kata-kata apa yang dilontarkan oleh seorang itu, sehingga menggali, oh ini yang diinginkan, yang dimaksud si orang tersebut, tanpa ada rasa kesungguhan dan penuh dengan simpati ketika membaca suatu teks. Itu bisa jadi apa yang diinginkan oleh pengarang atau penulis dari suatu teks tidak bisa dijangkau atau tidak bisa didapatkan oleh pembaca. Nah, ini gambaran metode hermeneutika. Metode hermeneutika sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang memaparkan tentang metode ini. Nah, di sini saya hanya menjelaskan atau mengambil dari satu teori. Nah, ini yang saya ambil adalah dalam teorinya George Gracia, seperti itu. Nah, ini menurut saya itu suatu teori hermeneutika yang bisa diaplikasikan di teks-teks yang bermacam-macam, bukan hanya pada teks kitab suci.
teks terakhir kitab suci bisa menggunakan analisis hermeneutika, salah satunya teorinya George Gracia ini, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan hanya satu teori. Nanti kalau kalian ingin memahami model-model analisa hermeneutika dengan teori yang lain, kalian bisa membaca buku-buku hermeneutika ya, yang ada di perpustakaan atau di PDF online itu banyak. Di sini saya hanya akan memberikan satu fokus contoh teori metode hermeneutika yang bisa kalian gunakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah penafsiran itu mesti terlibat dalam analisis struktural mengenai maksud penyajian teks, menentukan tanda-tanda yang terdapat di dalamnya sebelum dapat menyingkap makna terdalam dan sebelum menentukan rujukan serta konteks dari tanda-tanda signifikan dalam teks, seperti itu. Nah, ini analisis struktural dari bahasa yang digunakan. Bisa caranya itu dengan memahami mana asal dari bahasa yang digunakan. Awal mula seperti itu. Kalau misalkan teks itu adalah tentang ajaran tasawuf menggunakan bahasa Arab, nah coba gali dulu arti atau pengertian dari bahasa yang digunakan dalam kamus-kamus bahasa Arab itu apa, maksud apa saja atau artinya apa saja, sih dalam kata yang digunakan dalam teks itu. Nah, itu digali. Kira-kira pada masa dulu atau pada masa teks itu dikarang, makna yang diinginkan itu apa saja. Kalau dalam kamus bahasa Arab kan maknanya kan nggak cuma satu ya, seperti itu. Satu kata itu bisa memunculkan arti yang berbeda-beda. Nah, ini perlu kalian lihat dulu. Nah, sehingga melihat menganalisis secara bahasa di sini itu coba dengan cara membuka kamus-kamus dalam bahasa Arab. Kalau itu tentang bahasa Arab, kalau itu bahasa Indonesia misalkan puisi-puisinya Gusmus contohnya yang tentang ajaran tasawuf. Nah, coba lihat kata-kata yang digunakan itu kira-kira dalam kamus KBBI salah satunya itu maksudnya itu apa, artinya itu ada apa saja sih menurut kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, seperti itu. Yang ketiga adalah penafsir mesti melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan makna ya maksudnya itu, dan gagasan dalam teks itu merupakan pengalaman kenyataan yang non bahasa. Nah di sini bahwa pengkaji atau pembaca dari suatu teks itu harus memahami kalau segala hal yang ada dalam suatu teks yang dibaca itu tidak terlepas dari pengalaman pribadi pengarang atau penulis. Nah, makanya tadi butuh memahami konteks pada saat teks itu diproduksi, seperti itu. Kemudian ini, bagaimana batasan makna dan pemahaman? Apa itu yang dimaksud dengan batas makna dan pemahaman? Pendapat pertama, bahwa makna teks itu tidak terbatas. Pembaca bisa memahami teks berdasarkan perspektif yang dimilikinya, dan tentu itu pasti beragam makna yang muncul. Nah, ini bahwa pembaca itu membawa makna masing-masing atau makna yang berbeda-beda ketika memahami suatu teks yang sama, karena seorang pembaca dari suatu teks itu pasti membacanya bisa jadi dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini sah-sah saja dalam analisa hermeneutika. Sehingga istilah kalau menggunakan model yang seperti ini, memahami pemahaman model seperti ini itu disebut dengan hermeneutika subjektif ya, karena makna yang muncul itu tidak terlepas dari pembaca dari teks tersebut. Yang kedua, pendapat kedua, bahwa teks itu ya hanya memiliki satu makna, tidak lebih, tidak ada makna yang beragam. Nah, ini yang dimaksud itu bahwa makna satu itu adalah makna ketika teks itu diproduksi, atau bahwa orang yang
atau pendapat yang kedua ini itu mengatakan bahwa makna itu hanya satu, sehingga ketika ada orang yang punya makna yang berbeda-beda ketika membaca suatu teks yang sama, nah hanya nanti akan muncul satu makna yang sama, menggali makna yang sama itu apa dari semua pembaca yang berbeda itu, sehingga tidak bisa memunculkan makna yang beragam. Subjektivitas atau perspektif pembaca seseorang itu, atau kondisi konteks pembaca itu tidak boleh masuk dalam memahami suatu teks, sehingga yang digali adalah gimana yang diinginkan dari pengarang ini dalam konteks pada masa itu, entah itu ada sama persis atau bisa relevan digunakan di konteks sekarang atau enggak. Makna teks itu adalah ya seperti itu, sebagaimana ketika awal mula diproduksi, meskipun konteksnya berbeda itu tidak bisa dirubah seperti itu. Nah, kalau yang subjektif ini bisa saja berbeda-beda tadi itu. Nah, kalau yang maknanya satu ini disebut dengan metode hermeneutika yang objektif ya. Nah, gimana kalau pendapatnya George Gracia yang saya jelaskan di materi ini? Itu adalah beliau berpendapat bahwa memang ada batas-batas makna untuk semua teks, tetapi batas-batas tersebut tergantung pada berbagai macam faktor, sehingga peneliti sebaiknya tidak memahami makna teks itu secara sempit. Dari satu sisi, bahwa memang hanya ada satu makna bagi setiap teks. Nah, karena penulisnya kan satu ya, sehingga hanya ada satu makna bagi setiap teks seperti itu. Akan tetapi makna itu harus dipahami secara luas agar bisa mencakup makna yang lebih banyak daripada yang ada dalam pikiran pengarang atau audiens tertentu ketika mereka memahami teks-teks tersebut. Nah, Gracia ini seperti menjembatani antara subjektivis sama objektivis ya, pendapat yang subjektif sama yang objektif. Seperti itu. Kalau makna itu ya tidak memungkiri bahwa makna itu satu, bahwa pengarang atau penulis ketika menulis teks tentang ajaran tasawuf, bahwa ya tujuannya ya pasti ada tujuan tertentu dari pengarang itu. Nah, akan tetapi pembaca jangan menutup diri bahwa dengan konteks yang berbeda, relevansi teks tersebut untuk dikontekskan di era sekarang itu gimana caranya teks itu bisa relevan di era sekarang. Nah, dan Gracia menawarkan bahwa yang dicari itu adalah substansi maknanya. Nah, sehingga dari substansi maknanya itu dalam konteks yang berbeda, teks itu masih bisa relevan seperti itu, bisa digunakan. Tuh. Oke ya, tapi dan ini kan kalau seperti ini, kalau dengan pemahaman Gracia yang seperti ini, bahwa makna itu ya ada batasannya. Batasan makna itu ada. Tapi yang dimaksud dengan keluasan makna itu adalah gimana substansi dari makna itu masih bisa digunakan dalam konteks yang berbeda seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi dan menetapkan batas-batas makna, di antaranya itu apa? Pengarang, audiens, konteks, masyarakat, bahasa, teks itu sendiri, dan juga fungsi dari teks itu dalam dunia tradisi atau budaya. Nah, ini yang bisa menjadi batas-batasan makna. Ketika menganalisis suatu teks, jangan memahami hanya berhenti pada analisis bahasa saja, tapi coba ungkap juga atau gali gimana sejarah dari si pengarang atau penulisnya, konteks yang terjadi ketika teks itu ditulis itu seperti apa. Nah, itu kunci utama dalam menganalisis suatu teks dengan metode ini, terutama pendapat dari teorinya Gracia itu sendiri ya. Oke, lanjut.
Nah, ada tiga ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah meaning. Nah, meaning, maksud dengan meaning ini apa? Meaning atau maknanya apa? Yaitu sesuatu yang ditangkap ketika seseorang melakukan proses pemahaman terhadap suatu teks. Itu yang dimaksud dengan meaning ya. Terus yang kedua, Gracia memakai istilah intention. Intention itu apa? Yaitu sesuatu yang diharapkan pengarang dalam memproduksi atau yang dimaksud dari suatu teks. Nah, Gracia memakai istilah intention ini untuk menyebut apa sih makna yang diinginkan atau makna awal ketika teks itu dimunculkan oleh pengarang itu maknanya apa. Nah, Gracia menyebut dengan intention seperti itu. Dan yang terakhir ini bahwa makna itu terbatas, namun tidak hanya dibatasi oleh apa yang dimaksud oleh pengarang teks. Karena itu makna yang terbatas bisa dikembangkan sesuai dengan konteks pembaca yang berbeda-beda, asal tidak terlepas dari substansi meaningnya seperti itu. Nah, teori interpretasi bahwa teks itu adalah bagian dari masa lalu ya. Ya, karena teks yang dibaca oleh peneliti atau pengkaji itu tidak terlepas bahwa teks itu sudah muncul ketika pembaca sebelum, ya kalau teks itu belum muncul ya nggak mungkin pembaca melakukan pembacaan dalam suatu teks ya. Nah, yang dimaksud dengan pembaca itu siapa? Pembaca itu adalah historian dan berusaha mendapatkan kembali masa lalu. Nah, teks ini kan bagian dari masa lalu. Nah, pembaca mengkaji dari suatu teks itu disebut dengan historian, orang yang berusaha untuk gimana caranya memahami suatu isi yang ada pada masa lalu. Makanya tidak terlepas dari konteks masa lalu juga perlu diungkapkan. Lagi-lagi saya selalu menekankan itu ya, karena itu yang membedakan analisis ini dengan analisis yang lain. Nah, penafsir hanya bisa mengakses entitas yang digunakan oleh pengarang teks untuk berusaha menyampaikan pesan atau makna tertentu. Penafsir di sini atau pembaca, pengkaji teks itu mencoba untuk mendekati makna atau isi yang diinginkan oleh pengarang atau penulis, dan makna-makna itu adalah yang diambil adalah bukan makna secara tekstual, tapi makna sudah akumulasi dari analisis bahasa, sejarah, dan konteksnya tadi itu. Nah, sehingga itu ada tabel, ada bagan itu yang saya buat itu. Interpretasi tidak terlepas dari teks yang ditafsirkan, atau istilahnya Gracia menyebut interpretandum. Lalu tidak terlepas dari ada keterangan tambahan. Nah, pasti ada keterangan-keterangan tambahan atau penjelas dari bahasa atau kata, suatu kata, yang itu disebut dengan interpretans. Dan tidak lepas dari penafsir atau interpreter, ya pembaca itu sendiri. Sehingga pembaca harus melihat teks atau interpretandum dan juga interpretans untuk menggali maknanya. Seperti itu. Nah, ada 3 fungsi interpretasi dan ini yang menjadi patokan ketika kalian melakukan analisis teks menggunakan analisa hermeneutika ini. Yang pertama adalah historical function, yang kedua adalah meaning function, dan yang ketiga adalah implicative function. Nah, 3 hal ini yang kalian lakukan ketika menganalisis teks dengan metode hermeneutika ala Gracia. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, apa yang dimaksud dari 3 hal tadi? Historical function itu apa? Itu adalah menciptakan kembali di benak audiens kontemporer atau pembaca pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis. Nah, itu tadi makna yang diinginkan oleh pengarang ketika awal mula teks itu diproduksi itu apa. Nah, itu disebut dengan historical function. Itu langkah pertama yang harus dilakukan. Yaitu terus kemudian
Parameter dari pemahaman dalam fungsi ini adalah dengan tidak melampaui apa yang dipahami oleh pengarang atau audiens historis. Makanya memahami konteks historis itu diperlukan agar makna yang dimunculkan oleh pembaca atau penafsir itu tidak melebihi dari apa yang diinginkan oleh pengarang itu sendiri. Nah, yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan meaning function? Meaning function itu menciptakan di benak audiens kontemporer pemahaman di mana audiens kontemporer dapat menangkap makna dari teks, terlepas dari apakah makna tersebut secara persis merupakan apa yang dimaksud oleh pengarang teks dan audiens historis atau tidak. Kadang ada pelampauan pemahaman. Nah, meaning function ini disinilah mulai menggunakan seperti analisa bahasa untuk menangkap makna secara bahasanya itu apa dari teks itu. Nah, pelampauan sehingga nanti bisa jadi ada muncul pelampauan pemahaman yang itu mungkin saja tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh pengarang, seperti itu. Nah, pelampauan pemahaman dapat dimunculkan dengan membahas aspek-aspek yang belum diketahui oleh pengarang dan audiens historis tersebut. Itu ya, itu meaning function atau gampangannya, sederhananya gini, meaning function ini adalah substansi dari makna atau makna dari teks, dari analisa bahasa itu sebenarnya substansinya apa. Yang itu nanti yang bisa dikembangkan hingga di era kontemporer atau di era dengan konteks yang berbeda itu yang disebut dengan meaning function. Nah, implicative function itu apa? Implicative function adalah munculnya di benak audiens kontemporer atau pembaca bahwa suatu pemahaman dalam memahami suatu implikasi dari mana teks yang ditafsirkan. Terlepas apakah implikasi makna tersebut telah diketahui atau belum oleh seorang pengarangnya, si pengarangnya, dan audiens historis itu sendiri. Nah, implicative function ini adalah gimana suatu teks, dari mana substansi teks, setelah memperhatikan dari makna konteks historis yang diinginkan oleh pengarang, nah makna substansi ini ditarik gimana relevansinya jika dipahami di konteks sekarang itu, teks itu bisa dipahami seperti apa. Nah, ini kan belum tentu konteksnya sama pada masa konteks pengarang asalnya kan seperti itu. Di sini ada dilema seorang penafsir atau pengkaji ya untuk menggali makna suatu teks ya, dengan analisa hermeneutika ini. Yang tadi berkaitan dengan interpretandum, yakni penambahan berarti melakukan distorsi terhadap teks yang ditafsirkan. Di sisi lain, tanpa adanya tambahan, interpretasi mungkin tidak dapat membuat audiens kontemporer atau pembaca memahami teks yang ditafsirkan. Nah, ada dilema dari seorang penafsir atau pengkaji bahwa ketika berkaitan dengan teks atau interpretandum, istilahnya Gracia ya, kalau ini kan nanti bahwa teks itu akan muncul penjelasan tambahan-tambahan dari seorang pembaca atau penafsir ya, makna-makna yang berbeda dari seorang pembaca dengan konteks yang berbeda. Nah, menurut Gracia ini bisa jadi menjadi dilema tersendiri. Nah, karena bisa jadi tambahan-tambahan atau makna yang berbeda itu bisa menghilangkan makna yang diinginkan oleh pengarang seperti itu. Tapi ini tidak ada masalah, hanya dilema ketika teks itu direlevansikan sekarang bisa jadi tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pengarang seperti itu. Tapi itu secara realitasnya penafsir atau penggali makna itu sudah mencoba mendekati atau sudah mencoba mencari makna yang hampir sama dengan yang diinginkan pengarang seperti itu. Oke. Nah, interpretandum adalah penafsir berperan dalam turut menciptakan makna untuk konteks di mana teks tertentu ditafsirkan atau bertujuan mengungkap implikasi dari makna teks tertentu.
Tidak ada interpretasi benar atau salah, yang adalah interpretasi itu lebih efektif atau kurang efektif. Kenapa kok seperti ini? Ya karena setiap penafsir itu berhubungan dengan interpretandum atau teks dan interpretans yang berbeda-beda, tergantung dari konteks kondisi kulturalnya, seperti itu. Dari sinilah muncul tadi istilah subjektivis dan objektivis dalam penafsiran. Munculnya berbagai makna itu bukan berarti bahwa makna itu terlepas dari pengarangnya ya, tapi munculnya dari berbagai makna itu adalah sesuai dengan kondisi pembaca masing-masing. Perkembangan makna. Tadi yang saya katakan ketika sudah mendapatkan meaning function lalu masuk ke implicative function. Nah, di sini kan ada perkembangan makna. Perkembangan makna sesuai dengan konteks pembaca. Apa itu perkembangan makna? Yaitu suatu pemahaman tambahan dalam menafsirkan suatu teks karena kondisi yang dialami para penafsir yang berbeda-beda. Akan tetapi penafsiran tersebut tidak berarti hilang kendali dari makna substansi teks, melainkan perkembangan makna tersebut hanyalah suatu pengembangan dari makna substansi yang dikandung oleh teks sebagai upaya penyesuaian dengan problematika yang sedang dialami oleh para penafsir. Dengan kata lain, menghidupkan teks sesuai dengan permasalahannya, sehingga seorang mufasir atau penafsir suatu teks bisa saja menemukan makna lain asalkan makna tersebut merupakan bagian dari makna keseluruhan dari sebuah teks atau part of the overall text, seperti itu. Nah, perkembangan makna sah-sah saja asal perkembangan makna itu tidak terlepas dari meaning function atau makna substansinya tadi itu. Dengan adanya penjelasan mengenai tiga fungsi tersebut, La Gracia ingin menyerukan kepada para pengkaji tentang pentingnya menghormati keragaman penafsiran di antara para penafsir suatu teks. Gracia juga ingin menekankan tentang relatifnya nilai kebenaran yang dimiliki oleh para penafsir. Dengan demikian, maka tidak ada suatu klaim terhadap suatu teks bahwa ada teks yang benar itu hanya satu, bahwa kebenaran itu tidak absolut, seperti itu. Nah, Gracia juga menegaskan keharusan adanya teks tambahan atau interpretans tadi itu berupa elemen-elemen teks sejarah memungkinkan untuk menciptakan pemahaman baru sekaligus menjembatani jauhnya waktu dan budaya antara pembuat teks dan penafsir, di mana dua hal ini berada pada konteks yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Gimana contohnya kalau tiga langkah tadi itu diaplikasikan dalam menganalisis suatu teks. Nih, saya contohkan tentang teks yang berisi tentang ajaran tasawuf. Tulisan atau puisi-puisinya dari Hamzah Mansuri ya. Di beberapa kitabnya itu tidak terlepas ajaran-ajaran yang ada dalam tulisan-tulisan kitabnya Hamzah Mansuri itu berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf. Ini contohnya. Ada ini saya panjang ya, tapi saya kutip sedikit aja, hanya ingin menjelaskan apa yang diinginkan di bagian itu, apa yang diinginkan oleh pengarang dan gimana implikatifnya di konteks yang berbeda, seperti itu. Nih teksnya. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal dirimu. Nah, itu bagian dari puisi Hamzah Mansuri. Gimana mana historis yang perlu pengkaji gali? Pengkaji atau peneliti harus menggali Hamzah Mansuri itu secara sejarahnya beliau ada dalam konteks yang seperti apa ketika menulis teks ini. Nah, Hamzah Mansuri kan ada di Aceh ya. Coba lihat geografis dari Aceh itu sendiri. Secara geografis, Aceh kan merupakan daerah yang dikelilingi oleh lautan yang sangat luas dan juga terkenal sebagai daerah maritim. Nah, pada masa dahulu, utamanya pada masa era Hamzah Mansuri, lalu lintas yang menghubungkan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain pada lintasan internasional adalah
adalah melalui laut. Nah, sehingga Hamzah Fansuri puisi-puisinya itu banyak menggunakan atau perumpamaan analog-analognya itu berkaitan dengan laut, yaitu seperti kutipan ini, yaitu mengumpamakan dengan perahu seperti itu. Nah, historis ini harus kalian gali dalam suatu teks. Dengan menggali historis ini berarti kalian menggali dari seperti biografi penulisnya, lalu konteks di mana penulis itu sampai dari dilahirkan sampai teks, ketika kalian mengetahui teks itu ditulis pada masa atau pada konteks penulis pengarang yang seperti apa, nah itu harus kalian gali konteksnya. Misalkan dalam kondisi peperangan, dalam kondisi pemberontakan, nah itu harus kalian dapatkan secara historisnya seperti itu. Nah, yang kedua, langkah tentang meaning function. Tadi saya katakan meaning function adalah makna substansinya. Setelah menggali dari mana bahasa, kalau dalam bahasa istilah perahu sendiri itu kan sesuatu yang dikendarai ya, menyeberangi lautan, sungai dan sebagainya. Suatu alat transportasi seperti itulah. Nah, dari analisa bahasa dan juga makna historis, ambil atau cari gali makna substansi atau yang dimaksud dengan meaning function. Nah, ini saya menganalisanya bahwa teks dari Hamzah Fansuri itu memberikan deskripsi yang sangat detail tentang bekal yang harus dimiliki oleh seorang pelayar. Nah, bahwa orang dalam teks ini adalah dia mengistilahkan seorang pelayar ya, pelayar di sini maknanya bisa banyak ya, pelayar bukan hanya pelayar secara tekstualnya, yaitu pelayar yang ada di lautan, orang yang mencari ikan dan sebagainya, atau orang yang menyeberangi lautan untuk bekerja dan sebagainya, itu kan juga disebut pelayar seperti itu. Nah, pelayar di sini atau ini sebuah analog saja ya. Dan implikatif fungsinya apa dari makna substansi itu? Nah, ini kan makna substansinya adalah harus punya bekal. Tadi kan karena disebutkan wahai muda kenali dirimu. Nah, bahwa ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, di akhirat jua kekal dirimu. Bahwa kemanapun kalian berlayar, kalian pergi, bahwa tujuanmu ya nanti hanya satu. Dari situlah kamu harus punya bekal diri, harus mengenali diri. Nah, itu substansinya di situ. Implikatif fungsinya apa? Dari penggalian bahwa Hamzah Fansuri secara historis tidak terlepas dengan istilah-istilah perahu yang digunakan, karena konteks secara geografinya seperti itu di Aceh. Nah, implikatif function dari meaning functionnya yaitu manusia, seseorang, umat Islam itu wajib membekali dirinya dengan berbagai keperluan atau kebutuhan yang nantinya di tempat yang akan dituju. Adapun perbekalan yang dimaksudkan di sini adalah seluruh amal perbuatan yang baik, yang pada akhirnya membuat manusia menjadi takwa, menjadi taat, menjalankan perintah Allah. Dan ini berimbas pada perilaku setiap manusia dalam kehidupan keseharian. Nah, implikatifnya seperti itu. Implikatifnya kan bisa beda-beda, perbuatan yang taat, perbuatan yang baik, bekal untuk persiapan sebelum ke akhirat. Nah, itu kan perbuatannya bisa beda-beda. Tapi maknanya, substansinya sama, yaitu mengumpulkan bekal untuk menuju ke suatu tempat tujuan akhir, yaitu akhirat nantinya seperti itu. Nah, itu contoh gimana caranya menganalisis suatu teks dengan analisa hermeneutika. Itu ya. Itu pertemuan hari ini. Nanti semoga kalian bisa mengaplikasikan analisa ini dalam teks-teks ajaran tasawuf, atau juga kalau tertarik dalam dunia psikoterapi ya, dalam teks-teks psikoterapi itu juga bisa dilakukan analisa hermeneutika ini, karena setiap teks itu pasti ada pengarang kan, seperti itu. Oke, itu saja pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.